Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Aula SMK Negeri 1 Kepanjen dalam rangka workshop SMK-PK pembelajaran guru di SMK skema reguler lanjutan tahun 2023. Karena tumpah darahku, kebangsaanku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini adalah kelanjutan dari PK reguler, PK lanjutan. Jadi memang pemerintah sampai 3 tahun. Artinya 3 tahun itu dimonitor, khususnya di ranah pembelajaran itu sampai tuntas. Dan nyuwun sewu Bu Sri ini yang akan mengawal bagaimana wujud dari 3 tahun itu outputnya sampai apa harapan dari pemerintah di sana. Dan tentunya dalam refleksi inilah nanti kita samakan pemikiran. Intinya adalah di kurikulum Merdeka itu mendalam, esensial yang diberikan, fleksibel, menyenangkan. Guru diharapkan untuk kreatif, guru diharapkan untuk inovatif. Kalau kita sekarang ini akan membahas bersama-sama, belajar bersama-sama tentang perangkat pembelajaran, modul mulai dari memahami CP, menganalisis CP, kemudian membuat TP, kemudian menyusun ATP, dan menjadi modul ajar. Maka yang ingin Ibu pelajari lebih lanjut supaya benar-benar paham itu di mananya Ibu? Bedanya P5 dan P3. Karena ini nanti jadi modul ajar. Iya, jadi siapa ya? Kalau P5 itu adalah proyek penguatan profil Pancasila, sedangkan kalau P3 itu yang masuk di dalam modul ajar, yaitu profil pelajar Pancasila saja. Tepat, luar biasa. Kita beri aplaus. Kenapa saya sampaikan? Karena bedanya kurikulum Merdeka dengan Kurtilas adalah pada P5. Kalau P3 masuk di semua mapel, kalau di P5 tidak semua mapel. Semua mapel kecuali kejuruan dan muatan lokal. PKK juga tidak masuk di dalamnya. Pilihan juga tidak masuk di dalamnya. Tapi ada beberapa mapel-mapel yang masuknya sangat banyak. Apa aja Bapak? Yang paling banyak matematika, PKN, agama, sama semua dua-dua. Yang paling banyak ada di matematika. Nanti kita lihat ya pengorganisasiannya. Nanti penyiar boleh sharing. Kita bareng-bareng, tidak usah takut karena saya juga tetap belajar karena kurikulum Merdeka masih di tahun ketiga untuk yang lain ya. Kalau di penjelasan kan tahun kedua, tapi di yang lain kan dan mulainya di 2022 ada yang sudah melakukannya di 2021, tapi namanya masih belum kurikulum Merdeka. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Luar biasa. Jadi dalam Permendikbud 262 dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka di pemulihan pembelajaran, maka yang terkait apakah masih ada kaitannya dengan 8 SMP? Masih Bu Bapak. Di sini tujuan pendidikan di breakdown menjadi profil pelajar Pancasila. Harapannya ada di tengah ini Bu Bapak, bahwa nggak kelihatan ya. Harapannya profil kalau penjenengan sudah melaksanakan P5 pada tahun ini, tahun kemarin Ibu Bapak Anjing, itu tujuannya tidak pada produk ya Ibu Bapak ya. Yun sewu, produk itu bonus. Tetapi tujuannya ada pada apa Bapak Ibu? Karakter. Jadi kalau penjenengan misalnya menggelar karya seni, gelar karya, panen karya, tapi kemudian siswanya selesai kegiatan
tidak ada yang mengembalikan tempat duduk lagi, tidak ada yang peduli namanya sampah, tidak ada lagi peduli yang namanya dengan teman gotong royong nggak pulang kalau semuanya belum pulang. Maka sepertinya penjenengan sia-sia karena orientasinya hanya pada gelar karya dan pameran seni, tarian, dan sebagainya. Tetapi karakter after dan before tetap sama. Padahal dengan adanya proyek itu melakukan yang namanya profil. Kurikulum Merdeka kan penekanannya ada P3, profil pelajar Pancasila. Itu penekanannya. Supaya profil pelajar Pancasila ini karakternya benar-benar ada dalam hati anak-anak dengan kesadaran diri, bukan disuruh, maka caranya melalui proyek. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. Untuk perancang ini kita temui di mana dulu Bapak Ibu? Di ATP, ada lagi di merancang asesmen ini di TP sudah kita rancang asesmen. Maka TP1 itu nanti asesmennya apa? Jadi misalnya kenapa sehingga penjenengan tujuan pembelajaran 1, 2, 3 jenengan langsung asesmen boleh. Asesmennya pakai apa Ibu Bapak? Formatif, karena yang dinilai adalah proses. And I find myself wondering what did happen to the. Kita lalu menanyakan kenapa bisa terlambat, apa sebabnya. Setelah kita mengetahui apa sebabnya, lalu kita biasanya membuat anak itu bukan menghukum, tapi berjanji kepada dirinya sendiri, kesadaran diri untuk besok tidak terlambat lagi. PR-nya atau tugasnya adalah penjenengan membuat video singkat yang kalau misalnya tidak bisa ada opening dan closing-nya, minimal videonya direkam aja. Kan bisa ya, hanya rekaman aja atau foto-foto yang jadi anak-anak itu mencatat language features, anak-anak mencatat social function, ya, language feature dari prosedur teks. What did happen to the last 10? Ran away with my life, fast forward, will never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And our team was the game to lead, but now I've seen all the signs. 10 menit ya, ya. Silakan dimulai dari sekarang. Terakhir, telepon terakhir. Itu enggak ada loh Pak. Sifat utama itu yaitu motopen dulu. Beliau ini ada beberapa satu depresi 2 alat. Ilmunya menurun dari 4 juga bentuk promosi. Secara tinggi
obatnya jus pari. Saya periksa dia normal biasanya. Terus karena darah tinggi kira-kira 110/100. Ini adalah demam berdarah. Untuk yang kalau pagi itu dingin Bu, dan ini harus pakai apa ini? Itu memang harus dimobilitas untuk ke saya, karena saya paling profesional itu. Yang hampir Kak Wahyu dan sama. Pak Wahyu, siapa lagi? Ada 3 yang berkesukaan. Oke, di dalam pembelajaran apa sih yang disukai dengan anak dalam pembelajaran? Kenapa anak senang dengan ini? Keluhan anak kita dengarkan, akhirnya kita tahu diagnosa kita terhadap tipe belajar audio seperti apa, tipe belajar kinestetik seperti apa, sehingga pendekatan pembelajaran kita adalah pembelajaran yang diawali dengan komunikasi. Nah, ini kenapa saya sampaikan ini? Lama gamenya. Bapak Ibu kembali saya sampaikan bahwa dalam video pembelajaran adalah bagaimana menyajikan video pembelajaran itu menarik. Bahkan esensi yang kita sampaikan mungkin hanya sedikit bisa terungkap, namun cara teknisnya yang membuat menarik. Di jam-jam itu, Bapak Ibu ngantuk kan? Dengan itu maka saya senang Bapak Ibu nggak ngantuk, tapi bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Yang gembira kanthi semangat gitu. Sing mau HP, mau laptop dipun salam rumiyin, monggo konsentrasi nggih. Cobi menawi dalam merah lindune langsung setunggal tepuk nggih, saged to? Nggih, supados sehat gitu. Merah. Nah, sehat. Merah. 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 Padang bulan padang kaya dino rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha tutu sore. Guru-guru gak begitu interest, saya pun juga kadang jengkel. Tapi di satu sisi dia punya kemampuan untuk dia menghadapi orang itu pede. Dia tidak punya di rumahnya. Dia ekonominya ekonomi yang kurang. Sehingga anak 3 ini berpatungan. Nah, ini modalnya berapa? Sekian Pak. Beli nasi bungkus, ada yang produk di rumahnya buat, kemudian dikelilingkan ke guru saat itu. Dari segi akademik dia biasa-biasa saja. Tapi begitu selesai, hampir selesai dia bisa kurikulum kita kami bimbing lamaran kerja dan dia diterima dulu di PAMA. alur strategi pengembangan budaya yang mana setelah saya kembali ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I dreamed was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes, there's I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Yes, there's really happened. I can't be too sure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau bahkan sudah sore ya ini ya pemirsa semua dimanapun Anda berada, khususnya Sobat Kanesa Channel yang kita singkat menjadi kece Bu. Kece itu bahasa anak muda yang artinya keren. Di samping saya sudah hadir narasumber yang graceful. Saya kebetulan guru bahasa Inggris. Graceful itu artinya anggun Bu, Masya Allah. Di samping saya sudah hadir. Monggo Ibu mungkin bisa diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu. Saya pengawas SMK
di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Malang, dan saya sebagai pengawas pembina di SMK Negeri 1 Kepanjen ini. Oh, iya. Jadi saya sudah ada Ibu Sri Rahayu nggih. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Sri yang sudah mengisi workshop di SMKN 1 Kepanjen selama 3 hari ini. Yang pertama Bu, kita kan sudah di SMKN 1 Kepanjen ini sudah 2 tahun menerapkan kurikulum merdeka. Nah, tapi mungkin bagi beberapa pemirsa masih ada yang kebingungan. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, simpel dan sederhana, singkat pada saja, definisi dan inti kurikulum merdeka itu apa? Terima kasih Bapak. Sobat KC yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka, maka inti dari kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berpusat pada peserta didik, kurikulum yang sederhana namun mendalam, dan dituntut guru untuk berpikir hot dan berpikir secara kreatif serta inovasi. Seperti itu Pak untuk inti kurikulum merdeka. Okay. Kemarin saya juga sudah wawancara ke beberapa guru yang sudah mengikuti workshop, ternyata nyambung. Ternyata kurikulum merdeka ini berpusat pada siswa, istilahnya kerennya bahasa Inggrisnya itu student center. Berpusat pada siswa. Jadi itu intinya. Yang kedua, saya mendengar atau menyaksikan ya ada istilah berdiferensiasi. Different itu dari bahasa Inggris juga sebenarnya. Different itu artinya berbeda. Nah, itu apa Bu? Apakah sama atau berbeda dari kurikulum sebelumnya? Di K13 itu apakah ada atau tidak? Iya, terima kasih Bapak. Kurikulum merdeka salah satu dari esensinya juga kalau dikaitkan dengan berpihak kepada murid. Di sini berpihak pada murid yang seperti apa? Berpihak pada murid yang memiliki karakteristik unik yang tentu berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Berdiferensiasi berarti berpihak kepada kompetensi yang dimiliki murid, karakter dan gaya belajar murid, sehingga di sini pembelajaran yang diharapkan pada kurikulum merdeka ini benar-benar tidak terpusat pada kompetensi yang sama untuk setiap murid, namun murid itu memiliki kompetensi-kompetensi yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, minat yang berbeda, bakat yang berbeda, sehingga di sini guru dalam memberikan pembelajaran setidak-tidaknya mengadopsi atau mengadaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan murid yang berbeda-beda. Tipe ada yang audien, ada tipe visual, ada tipe kinestetik. Di sini guru memberikan kesempatan memfasilitasi keberbedaan dan keberagaman murid yang akan nantinya diajar oleh guru tersebut. Ngaten ya Pak. Jadi sekali lagi kurikulum merdeka ini mengakomodasi segala macam gaya belajar murid. Tidak hanya itu, kompetensinya juga yang bervariasi kita akomodasi dan lain sebagainya Bu. Betul. Yang terakhir, kira-kira output dari kurikulum merdeka bagi peserta didik ini apa yang diharapkan Bu? Iya. Outputnya seperti apa? Betul. Begini, kurikulum merdeka kalau tadi itu kalau intinya adalah berpihak pada murid, dasar dari kurikulum merdeka ini kan mengambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana siswa itu diharapkan menjadi siswa yang memiliki pengalaman kehidupan sepanjang hayat. Sehingga nanti outputnya seperti apa harapannya kurikulum merdeka itu? Output yang diharapkan dari pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian berdiferensiasi, kemudian dia mengalami kehidupan di sekolah melalui proyek. Harapannya nanti siswa memiliki kompetensi yang bisa diterapkan setelah anak-anak itu lulus dan dia ada di dunia industri ataupun berwirausaha ataupun dia akan melanjutkan di perguruan tinggi. Seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi itu sebuah jawaban yang sangat luar biasa dari Ibu Sri, sudah panjang dan jelas sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Sri sudah hadir di SMKN 1 Kepanjen selama 3 hari ini, dari pagi sampai sore, dan di hari terakhir sudah
menyempatkan diri untuk wawancara sebentar Siap. dengan kami. Terima kasih. Matur nuwun. Mungkin Sukses selalu sekian, nggih. untuk Kanesa. Terima kasih, amin. Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.